Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melanjutkan materi perkuliahan pada hari ini. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang bisnis model. Sebelum kita lanjut ke materi, ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi bisnis model ini. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan inovasi dari bisnis model kalian. Kemudian capaian yang kedua, kalian harus mampu menyusun dan merancang bisnis model kanvas berdasarkan ide bisnis yang telah kalian usulkan. Kemudian capaian yang ketiga, kalian harus mampu mengevaluasi dari model bisnis kalian. Jadi itu beberapa capaian pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi bisnis model ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bisnis model. Bisnis model merupakan suatu metode untuk menjelaskan bagaimana suatu perusahaan atau bisnis dapat memberikan manfaat terhadap konsumennya. Jadi untuk mengaplikasikannya, kita dapat membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan menggunakan bisnis model kanvas. Seperti yang kalian lihat di sini, bahwa bisnis model kanvas merupakan cara untuk menggambarkan bisnis model kalian secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman dengan menjabarkan 9 unsur penting mulai dari customer segmennya seperti apa atau target pasarnya, value proposition, hingga ke pemasukan dan pengeluaran dari bisnis kita seperti apa. Nah, dengan mempelajari bisnis model kanvas, kita dapat berpikir tentang bisnis kita. Kita dapat memperoleh pemahaman bersama untuk menjalankan bisnis kita, memperoleh bahasa yang sama, serta membantu tim kita untuk lebih fokus di dalam menjalankan suatu bisnis kita. Nah, ini ada beberapa cara untuk merancang bisnis model kanvas dengan menjabarkan 9 unsur penting di dalam bisnis kita. Sebagai contoh kasus, kita menggunakan bisnis Gojek. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kita menentukan customer segmentnya seperti apa di dalam bisnis kita. Contoh kasus, bisnis Gojek, customer segmennya yaitu pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi melek teknologi yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan value proposition atau solusi yang diharapkan dari customer segment. Solusi yang ditawarkan yaitu dari bisnis Gojek dapat menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah dan cepat diakses, serta memiliki harga yang terjangkau. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan channel atau media apa saja untuk mendukung bisnis kita. Yang pertama, di bisnis Gojek, untuk kasus bisnis Gojek ini, yang pertama, kita menggunakan aplikasi Gojek itu, kemudian iklan billboard, kemudian testimoni dari para pengguna Gojek. Kemudian langkah selanjutnya atau yang keempat, kita menentukan customer relationship
atau bagaimana pendekatan terhadap konsumen untuk menawarkan produk kita. Di bisnis Gojek sendiri yang dilakukan yaitu menggunakan diskon dan promo, menggunakan email newsletter yang dikirimkan kepada pengguna aktif dari Gojek, kemudian menggunakan aplikasi dengan menambah fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh konsumennya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan revenue stream atau pemasukan yang diperoleh dari bisnis kita. Contoh kasus bisnis Gojek ini yang diperoleh yaitu atau pemasukan yang diperoleh yaitu penggunaan jasa transportasi online atau Gojek. Kemudian yang kedua, ada pengisian dompet digital atau GoPay. Langkah selanjutnya, kita menentukan key result atau apa yang kita miliki di dalam mendukung suatu bisnis kita. Di dalam bisnis Gojek ini yang harus dia punya yaitu Google Maps untuk mendukung terlaksananya bisnisnya, kemudian aplikasi Gojek itu sendiri, kemudian infrastruktur server yang mempermudah koneksi di dalam menjalankan suatu bisnis. Kemudian langkah selanjutnya menentukan key activity atau kegiatan utama dari bisnis yang akan kita jalankan. Contoh kasus untuk bisnis Gojek ini, kegiatan utamanya yaitu menghubungkan driver dengan penumpang dan manajemen data dari pengguna aplikasi Gojek. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan key partners atau supplier dari bisnis kita. Untuk bisnis Gojek, key partnersnya yaitu berupa mitra pengemudi atau driver Gojeknya, kemudian ada supplier atribut untuk mendukung terlaksananya bisnisnya seperti helm, jaket, dan lain-lain. Kemudian ada penyedia infrastruktur server untuk mendukung koneksi di dalam menghubungkan suatu konsumennya. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan cost struktur atau pengeluaran dalam bisnis kita. Contoh kasus bisnis Gojek, pengeluaran yang dihasilkan yaitu dan dikeluarkan seperti bagi hasil dengan mitra driver, kemudian penyewaan infrastruktur server, kemudian ada biaya gaji pegawainya, dan biaya pemeliharaan atau maintenance dari aplikasinya. Jadi itu 9 unsur penting di dalam bisnis Gojek. Nah, setelah bisnis model kanvas ini kita terisi dengan lengkap, selanjutnya kita dapat merancang gambaran pengeluaran dan pemasukan dengan membuat perkiraan keuangan bisnis kita. Di sini ada namanya revenue atau pendapatan yang merupakan hasil dari bisnis kita yang bisa kita cari tahu dengan menentukan harga produk sesuai dengan jumlah yang akan kita jual. Selanjutnya, ada cost atau pengeluaran yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk bisnis kita. Di sini ada dua jenis cost. Yang pertama, fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak bergantung pada biaya produksi, seperti sewa gedung atau lahan untuk mendukung
terlaksananya bisnis kita, kemudian gaji pegawai, kemudian biaya peralatan. Itu termasuk dalam fixed cost atau biaya tetap. Kemudian ada variable cost. Variable cost di sini merupakan biaya yang dikeluarkan yang dipengaruhi dari biaya produksi, seperti biaya pengiriman. Ini biaya rutin dikeluarkan di dalam bisnis kita. Kemudian komisi penjualan dan biaya iklan. Jadi itu ada dua cost di dalam suatu bisnis. Nah, setelah kita mengetahui pengeluaran dan pemasukan, akhirnya kita punya gambaran bagaimana perhitungan pengeluaran dan pendapatan dari bisnis yang kita jalankan. Setelah itu, kita dapat menentukan break-even point dan payback period. Payback period di sini merupakan jangka waktu di mana kita mencapai break-even point. Kemudian break-even point merupakan titik balik modal di mana pemasukan setara dengan pengeluaran. Nah, di dalam situasi inilah kita dapat menentukan bisnis kita yang kita jalankan untung atau rugi. Sebagai contoh, di dalam tabel ini kita bisa lihat secara seluruh perkiraan pengeluaran yang menggambarkan pada tahun berapa bisnis kita akan mencapai titik balik modal. Seperti kalian lihat di dalam tabel ini, pada tahun pertama, total pengeluaran lebih besar dari keuntungan atau profit. Jadi belum mencapai titik balik modal. Kemudian pada tahun kedua, total pengeluarannya sudah lebih kecil dari total pemasukannya. Jadi secara otomatis pada tahun kedua ini, bisnis yang diperoleh sudah mencapai titik balik modal karena sudah memperoleh keuntungan. Nah, setelah Anda memahami semuanya, saatnya Anda merencanakan bisnis yang akan kalian jalankan. Ini ada beberapa refleksi. Yang pertama, kalian harus merancang ide bisnis menggunakan bisnis model kanvas seperti contoh tadi dengan bisnis Gojek sesuai dengan bisnis kalian ya. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan pendapatan dan pengeluaran dari bisnis kalian. Kemudian yang ketiga, kalian tentukan pada tahun berapa bisnis kalian mencapai titik balik modal dengan menggunakan tabel seperti yang tadi Bapak jelaskan. Oke? Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian chat di forum diskusi yang terdapat pada halaman pembelajaran kalian. Oke? Sekian untuk materi bisnis model ini. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.